Ini apa? Ada yang menyebutnya dengan telepon, handphone, atau dengan smartphone. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi sebagai media dalam membina? Simak penjelasannya setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kakak peserta KMD se-PB Pulung? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kursus Mahir Dasar di wilayah X-PB Pulung. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kakak lakukan membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua dalam membina generasi muda Indonesia. Ke Madura naik kapal, makannya makan udang. Tak kenal maka tak sayang. Itulah saya, kakak bisa simak siapa nama saya di biodata berikut ini. Selanjutnya, kakak setelah mengenal siapa saya, pada kesempatan kali ini, apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan, tadi saya menunjukkan ini. Nah, kalau sekarang istilahnya adalah dengan smartphone, katanya sih handphone atau telepon yang cerdas atau yang pintar. Pintarnya di mana? Nah, satu handphone kecil ini bisa menjadi berbagai macam fungsi. Nah, salah satunya bisa kita gunakan untuk membina di pramuka. Nah, kita sebagai seorang pramuka harus update dan mengikuti perkembangan teknologi. Tidak boleh kita sebagai seorang pramuka tertinggal banyak teknologi. Ya, karena pramuka harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tidak boleh mengatakan pramuka itu monoton, pramuka ketinggalan zaman karena orangnya yang tidak mau mengikuti. Nah, pada kesempatan ini kakak kemarin ketika materi sebelumnya saya asik coba lihat, perhatikan ini. Nah, perhatikan kakak sedang asik menerima materi dari salah satu pelatih. Kakak sedang mengamati sebuah kotak-kotak kecil yang jumlahnya banyak. Nah, sama posisinya apa yang digunakan itu sama dengan ini. Apa itu? Nah, ini adalah salah satu media dalam membina pramuka. Maka setelah ini kakak-kakak harus kreatif dalam menyediakan media dalam membina. Sama halnya kakak saat ini yang rata-rata dari peserta kursus ini berbasic guru. Itu artinya sudah tidak asing lagi dengan namanya media pembelajaran. Maka kalau di pramuka kita sebut dengan media membina. Nah, sebenarnya apa sih media itu? Media adalah sebuah alat komunikasi atau sarana menyampaikan pesan dari sumbernya kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan media. Apapun itu yang sebagai sarana pengantar untuk menyampaikan pesan biar lebih konkret dari sumbernya atau bahasanya dari pembina kepada peserta didik atau dari guru kepada siswanya, maka itu disebut dengan media. Nah, tujuannya apa? Perlu ada media. Tujuannya yang jelas adalah salah satunya adalah membuat pesan kita ini menjadi lebih konkret. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami secara langsung, maka butuh perantara atau yang kita sebut dengan media. Kemudian dengan adanya media juga bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Sehingga apa yang kita sampaikan lebih terukur, lebih jelas, dan lebih
nyata. Kemudian dengan berbagai macam media yang kreatif, inovatif, maka di situ akan memunculkan gairah atau motivasi dalam berpramuka, atau kalau dalam bahasa gurunya adalah lebih semangat dalam belajarnya. Nah, itu peran dan fungsi dari media. Maka banyak sekali fungsi dari media ini yang harus kita kembangkan lagi. Kita harus kreatif lagi, Kakak sebagai pembina di Gugus sebagai ujung tombaknya. Maka Kakak harus lebih kreatif lagi dalam menyediakan dan membuat sebuah media dalam pembinaan pramuka nantinya. Nah, kita tadi ada melihat kalau Kakak kemarin ada kotak-kotak merah itu, kemudian saya memegang smartphone. Ini ada perbedaan antara smartphone dengan media yang digunakan Kakak kemarin. Nah, maka di sini sebenarnya banyak sekali, media yang bisa kita gunakan. Jadi jenisnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa menggunakan media itu bisa dibedakan jenisnya. Yang pertama yaitu dengan, atau diistilahkan adalah berupa teks, di mana teks ini bisa berupa buku, bisa berupa majalah, bisa berupa makalah, dan sebagainya berupa teks. Bisa kita jadikan sebagai media ketika kita menyampaikan tidak bisa, maka ada buku yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, media yang kedua adalah bisa kita disebutnya dengan media audio atau suara. Jadi pesan kita disampaikan dengan media suara. Nah, kalau dulu bisa istilahnya ketika kita menggunakan lainnya, gelas air mineral misalnya. Nah, kemudian sini dipegang, kemudian yang sebelah sana juga dipegang, dihubungkan dengan tali. Nah, bisa juga itu adalah media yang sangat sederhana, contoh yang sangat sederhana. Nah, kalau pernah melakukan berarti Kakak memang orang lama. Nah, oke, selanjutnya Kakak-kakak, setelah ada jenis media audio, juga ada media berupa visual. Nah, contohnya apa visual? Nah, salah satu contohnya yang Kakak gunakan kemarin. Nah, itu tadi yang namanya code, atau saya mengistilahkannya adalah kartu penggalang. Nah, flashcard-nya penggalang. Di situ disediakan banyak, nah itu sebagai media jenisnya adalah visual. Kemudian yang keempat adalah media yang berupa video. Nah, salah satu contohnya yang sekarang Kakak lakukan ini. Nah, Kakak sedang menggunakan media berupa video yang saya upload dalam sebuah channel YouTube. Maka Kakak kewajibannya adalah like, subscribe, and share. Ya. Nah, yang belum like dan subscribe di tombol dulu ya, dipencet dulu. Nah, selanjutnya selain video kita menggunakan seperti ini juga bisa menggunakan smartphone. Maka jenis yang kita disebutnya dengan manipulatif objek. Manipulatif objek itu adalah kita memanipulasi objeknya. Contoh, kalau di pembelajaran di kelas misalnya kita akan mengenalkan negara-negara. Nah, di situ kita bisa menggunakan peta, bisa ada namanya globe. Kemudian kalau di bidang keagamaan kita bisa menggunakan boneka untuk praktek jenazah dan sebagainya. Nah, itu namanya manipulatif objek. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah berupa jenisnya adalah orang. Nah, orang itu sendiri juga bisa disebut sebagai media. Jadi ketika kita ada keterbatasan ruang atau keterbatasan waktu, kita menggunakan media orang untuk meneruskan pesan kita atau apa yang ingin kita sampaikan. Nah, saya ulangi, jadi ada 6 jenis media yang dibagikan menurut salah satu pakar pendidikan, yaitu Maldino, yang saya ambil dari Maldino. Bahasanya yang pertama adalah teks, yang kedua adalah audio, yang ketiga visual, yang keempat video, yang kelima manipulatif objek, dan yang keenam adalah orang. Nah, ada 6 jenis pengelompokan media yang bisa kita gunakan dan kita kembangkan. Dari situ, Kakak
Sekarang kita lihat beberapa media yang ada, bagaimana nanti aplikasinya untuk membina di pramuka. Contohnya, nah sekarang kita lihat ini. Nah, atau orang menyebutnya ada roda, ada spinner, dan sebagainya. Kira-kira media ini bisa digunakan untuk membina apa? Nah, kalau kita bisa mengembangkannya, roda gila atau spinner ini bisa kita kembangkan sebagai untuk media membina, menanamkan Pancasila, Dasadharma, kemudian Dwi Dharma. Bagaimana kita putar, dikasih angka ini, kemudian nanti berhenti di angka berapa, sebutkan misalnya berhenti di angka 2 tentang Pancasila, sebutkan bunyi sila kedua, nanti menyebutkan sila kedua bagaimana penerapannya, contoh pengamalan sila kedua apa. Kalau kita jadikan dengan ke Dasadharma, misalnya spinner Dasadharma, maka setelah diputar berhenti di angka 8. Bunyi Dharma ke-8 apa? Kemudian contoh penerapannya bagaimana? Nah, ini sebagai media juga untuk menyampaikan pesan dalam membina. Nah, setelah ini harapannya kakak kita tidak lagi monoton dalam membina pramuka. Bagaimana kita harus kreatif menggunakan berbagai media yang ada di sekitar kita. Media yang ada di lingkungan kita, kita maksimalkan. Ya, sederhana. Kalau memang kita bisanya pakai HP, ya bagaimana HP ini bisa digunakan. Akan tetapi ingat di wilayah Kakak kalau pakai smartphone ini bagaimana dengan kondisi sinyalnya. Kalau memungkinkan, oke kita gunakan smartphone. Tapi kalau tidak, kita harus cerdas, berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan semua yang tersedia di sekitar lingkungan kita. Nah, itu penjelasan singkat tentang media membina dalam pramuka. Selanjutnya, Kakak agar lebih mantap dalam melaksanakan KMD ini, Kakak bisa meneruskan atau tugasnya. Nah, karena kalau sebuah pelatihan atau diklat tidak ada tugas, itu rasanya kurang lengkap. Maka ini nanti Kakak tugasnya adalah sederhana. Ya, Kakak silakan ini nanti membuat media, media membina yang itu nanti akan Kakak gunakan dalam praktek membina di hari terakhir nanti, ya. Materinya silakan Kakak sesuaikan dengan golongannya masing-masing, yang siaga maupun penggalang. Jadi misalnya siaga tentang, kesehatan, berarti nanti Kakak harus wajib membuat media apa, ya. Medianya boleh sederhana, yang penting pesannya bisa tersampaikan. Kemudian yang penggalang, contohnya tadi menggunakan spinner tadi untuk Dasadharma. Ya, ini masih contoh berarti Kakak harus menggunakan media yang lain, itu. Nah, silakan nanti Kakak, dibuat medianya apa, setelah itu silakan Kakak medianya sudah jadi silakan difoto, kemudian setelah difoto nanti dikasih nama medianya, Kakak memberi nama media itu apa. Setelah itu kemudian materinya apa, materi yang digunakan untuk pengamalan Pancasila misalnya, atau pengamalan Dasadharma. Terus di bawahnya lagi adalah cara penggunaannya, dari penggunaan media itu seperti apa. Oke ya, Kakak. Jadi, contohnya jadi yang saya menggunakan contoh yang sudah ada Kakak lakukan kemarin aja. Jadi menggunakan flashchart penggalang. Nah, Kakak dijelaskan itu teknisnya seperti apa. Nah, nanti Kakak tugasnya membuat seperti itu. Ya, oke, sip, mantap. Baiklah, Kakak, terima kasih sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat ber-KMD. Semoga menjadi pembina-pembina pramuka yang hebat, menjadi pramuka yang handal. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan diri kita dalam membina generasi muda Indonesia menuju yang lebih baik sesuai dengan slogannya, orang dewasa dalam pramuka adalah ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana. Sekian dari saya, ada kesalahan kurangnya mohon maaf. Salam pramuka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.